Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hobi ngajar, bagaimana kabar semuanya? Semoga segala sesuatunya baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah puasanya lancar sampai lebaran nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini merupakan video ketiga dalam topik ikatan kimia, di mana link video yang sebelumnya bisa Anda lihat di deskripsi ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita lanjutkan ke topik berikutnya yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi jika suatu atom saling meminjamkan elektronnya untuk dipakai bersama. Pada umumnya, ikatan kovalen terbentuk antara atom-atom non-logam, yaitu antar atom dengan perbedaan elektronegativitas delta Tn kecil atau kurang dari 1,7. Kita lihat pembentukan ikatan pada molekul Cl2. Atom Cl bernomor atom 17, periode 3, golongan 7A, konfigurasi elektronnya 287 dan non-logam dengan elektronegativitas sama dengan 3. Dalam usaha mencapai kestabilannya, dua atom Cl masing-masing saling meminjamkan satu elektronnya untuk dipakai bersama, sehingga konfigurasi elektronnya seperti gas mulia Ar 288. Hal itu tampak sebagaimana diilustrasikan pada gambar 5. Pasangan elektron yang dipakai bersama biasa ditulis dengan tanda garis, yang selanjutnya dikenal sebagai rumus bangun. Jika dalam molekul terdapat satu pasang elektron yang dipakai bersama, disebut ikatan tunggal, dua pasang elektron disebut rangkap 2, dan tiga pasang elektron disebut rangkap 3. Pembentukan ikatan Cl2 di atas juga dapat pula dituliskan sebagai struktur Lewis hukum oktet sebagai berikut. Selanjutnya kita tinjau pembentukan ikatan pada molekul CH4. Atom C bernomor atom 6, periode 2, golongan 4A, susunan elektronnya 2, 4, non-logam dan dapat menerima 4 elektron agar menjadi oktet. Atom H bernomor atom 1 dan merupakan non-logam dengan susunan elektron 1. Dalam usaha mencapai kestabilannya, satu atom C meminjamkan 4 elektronnya untuk dipakai bersama dengan 4 atom H yang masing-masing meminjamkan 1 elektronnya. Dengan demikian, konfigurasi elektron C seperti gas mulia Ne 28, sedangkan H seperti He 2. Pembentukan CH4 diilustrasikan pada gambar 6. Dengan cara yang identik, dapat dituliskan pembentukan ikatan kovalen yang lain, seperti ikatan tunggal pada etana, C2H6, kemudian ikatan rangkap 2 pada etena, C2H4, dan ikatan rangkap 3 pada etuna, C2H2. Nah, ikatan itu dapat diilustrasikan seperti gambar 7. Selanjutnya kita lihat pada pembentukan ikatan pada molekul O2. Atom O bernomor atom 8, periode 2, golongan 6A, konfigurasi elektron 2, 6. Non-logam dengan elektronegativitas 3,5 dan dapat menerima 2 elektron untuk menjadi oktet. Dalam usaha mencapai kestabilannya, dua atom O masing-masing saling meminjamkan 2 elektronnya untuk dipakai bersama, sehingga konfigurasi elektronnya seperti gas mulia Ne 28. Dalam molekul O2 dikatakan terdapat sebuah ikatan rangkap 2. Demikian pula pembentukan ikatan rangkap pada N2 dan CO2. Kemudian, sifat senyawa kovalen. Pada umumnya, senyawa kovalen ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam keadaan murni tidak dapat mengantarkan arus listrik. Titik leleh dan titik didihnya rendah. Yang ketiga, ada yang larut dalam air dan ada yang tidak larut dalam air. Larutannya dalam air ada yang dapat menghantarkan arus listrik dan ada pula yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dalam usahanya untuk mencapai kestabilan, tiap atom memerlukan atom lain. Hal itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Nah, tiap orang memerlukan orang lain. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam belajar agar berhasil. Selain itu,
kita juga harus bisa berbagi ke sesama, baik itu dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi ya. Banyak sekali contoh ikatan kovalen yang gagal mengikuti aturan oktet, elektron valensi 8. Contohnya adalah molekul BeCl2 yang terbentuk dari sharing kedua elektron valensi Be dengan 2 elektron dari 2 atom klorin. Dalam molekul ini, atom Be hanya memiliki 4 elektron dalam kulit valensinya. Contoh lainnya adalah BCl3. Dalam molekul ini, atom B hanya dikelilingi oleh 6 elektron. Molekul dengan atom yang dikelilingi oleh elektron yang kurang dari susunan oktet jarang dijumpai dan dengan mudah dimengerti bahwa hal ini merupakan suatu pengecualian. Metode penggambaran dengan struktur Lewis tidak dapat digunakan untuk molekul ini. Banyak molekul yang atom pusatnya mempunyai lebih dari 8 elektron dalam kulit valensinya. Dua contohnya adalah PCl5 dan SF6. Untuk membentuk ikatan kovalen di antara atom pusat dan setiap atom yang mengelilinginya, lebih dari 4 pasangan elektron diperlukan. Dalam PCl5, terdapat 5 ikatan kovalen sehingga atom P memiliki 10 elektron. Sementara itu, dalam SF6, terdapat 6 ikatan kovalen sehingga atom S memiliki 12 elektron. Atom pusat dalam tiap molekul ini menggunakan semua elektron valensinya untuk membentuk ikatan. Dalam molekul ini, baik fosforus maupun belerang mempunyai kelebihan elektron yang dibutuhkan untuk membentuk konfigurasi gas mulia. Hal itu dapat terjadi karena kulit valensinya dapat mengakomodasi lebih dari 8 elektron. Fosforus dan belerang berada pada periode 3 dan kulit ketiganya M dapat mengandung hingga 18 elektron karena subkulit 3D energinya relatif rendah. Unsur dalam periode kedua, Li sampai Ne, tidak pernah membentuk senyawa dengan lebih dari 8 elektron dalam kulit valensinya, karena kulit kedua L maksimal hanya dapat dihuni 8 elektron, oktet. Penulisan rumus kimia menurut Yupak adalah sebagai berikut. Unsur yang elektronegativitasnya kecil atau elektropositif dituliskan di depan, sedangkan unsur yang elektronegativitasnya besar dituliskan di belakang. Terdapat pengecualian untuk beberapa unsur tertentu, antara lain unsur H pada amonia ditulis NH3, bukan H3N, dan fosforus trihalida ditulis PH3, bukan H3P. Contoh, NO bukan ON. Elektronegativitasnya N lebih kecil daripada O. Cl2O bukan OCl2. PF3 bukan F3P. CCl4 bukan Cl4C. Rumus kimia hidrogen klorida HCl bukan ClH. Rumus kimia air H2O bukan OH2. Nah, untuk penulisan senyawa biner, senyawa yang terdiri atas dua unsur, antara unsur non-logam tertentu dengan hidrogen yang sudah biasa digunakan. Unsur yang dituliskan di depan sesuai urutan ya, yaitu Rn, Xe, Kr, B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, dan F. Nah, contohnya yaitu NH3 amonia, bukan H3N, meskipun H lebih elektropositif daripada N. Kemudian CH4 metana, bukan H4C, meskipun H lebih elektropositif daripada C. Suatu senyawa mengandung ikatan ion dan ikatan kovalen dengan persentase tertentu. Jika persentase ionnya lebih besar daripada persentase kovalennya, suatu senyawa dikatakan senyawa ion. Sementara itu, jika persentase kovalennya lebih besar daripada persentase ionnya, dikatakan senyawa kovalen. Persentase ion dan kovalen suatu senyawa dapat diperkirakan dari perbedaan harga elektronegativitas delta En unsur-unsur pembentuknya, seperti yang diilustrasikan pada gambar 8. Dari gambar tersebut terlihat bahwa perbedaan harga elektronegativitas unsur lebih besar sama dengan 2, menghasilkan persentase ion lebih besar, 55% daripada persentase kovalen. Contoh penggolongan ikatan ion dan ikatan kovalen berdasarkan perbedaan harga elektronegativitas delta En unsur ditunjukkan dalam tabel 4. Dari tabel 4 ini bisa kita lihat
yaitu senyawa NaF dan senyawa CaO memiliki delta En lebih besar sama dengan 2, sehingga termasuk dalam golongan ikatan ion. Sedangkan H2S, NH3, PCl3, dan SnCl2 memiliki delta En kurang dari sama dengan 2, sehingga digolongkan dalam golongan ikatan kovalen. Sampai di sini dulu pembahasan terkait ikatan kovalen. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, yaitu tentang senyawa polar dan nonpolar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.